Pemirsa, bagaimana cara pandang Islam dalam merayakan Idul Fitri dalam situasi pandemi? Kita akan membahasnya bersama cendekiawan Muslim yang juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Komar. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Prof. Komar, sebelum kita berbicara mengenai Hari Kemenangan, apa sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita ambil setelah 30 hari kita berpuasa di tengah pandemi? Salah satu indikator apakah kita tuh menang dalam berpuasa itu terkandung dalam kata imsak, yaitu sebuah pribadi yang mampu mengendalikan diri, menahan diri dari berbagai godaan-godaan. Nah, sekarang ini imsak itu dihadapkan pada mampu tidak kita mengendalikan diri agar kita bisa menjauhi ancaman pandemi. Karena maqasidus syariah, tujuan dari syariah itu bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membuat susah, tapi untuk kegembiraan. Nah, kalau kita berlebaran, kemudian kita kumpul-kumpul, malah mendatangkan satu kesengsaraan, itu menyalahi dari maqasidus syariah, dari tujuan syariah itu sendiri. Dan puasa, Idul Fitri puncaknya itu kan sholat. Adapun pulang mudik, itu tradisi budaya yang bagus. Tapi kali ini situasinya tidak mengizinkan. Sehingga kalau alasannya silaturahmi berkurang, tidak. Kita nggak akan berkurang hubungan persaudaraan, persahabatan nggak akan berkurang gara-gara tidak pulang. Toh ada cara lain. Nah, jadi kita tunggu saja sampai situasi memungkinkan. Sudah cukup penjelasan dari pemerintah, dari ulama, dari siapa sudah cukup. Nah, sekarang kesadaran masyarakat yang kita perlukan. Ya, untuk Hari Kemenangan sendiri memang saat ini akan kita rayakan dalam situasi yang berbeda. Bagaimana sebetulnya, Prof, agar kita memang tetap merasa tidak kehilangan makna sebenarnya dari Hari Kemenangan di Hari Raya Idul Fitri itu sendiri? Ya, sekarang kemenangan itu kan bukan balas dendam, pesta-pesta, kemudian hura-hura, kan bukan. Justru kemenangannya itu diwujudkan dalam mampu tidak untuk kali ini kemenangannya diuji, dihadapkan kita bisa nahan diri menjauhi musibah bahaya. Kemudian kalau toh kita punya harta, punya kelebihan, tetap kita kirimkan pada orang yang berpunya, misalnya di kampung. Dan selama ini saya kagum, saya salut ya, selama puasa ini masyarakat meningkatkan ibadahnya secara vertikal, sekaligus juga mereka peduli pada masyarakat sekelilingnya. Itu bagi saya simbol-simbol kemenangan. Bahwa Ramadan kali ini banyak yang kualitas puasanya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita teruskan dengan kita memberi penjelasan, penerangan pada masyarakat untuk menghindari kumpul-kumpul karena itu bahaya. Kalau kita menularkan penyakit bahaya, itu saya khawatir nanti malah merusak kualitas ibadah kita. Oke, Prof. Komar, ini seruan mengenai sholat Idul Fitri diadakan di rumah terus dilakukan oleh pemerintah, oleh ulama, oleh umara seperti itu. Tapi ada kemudian beberapa pihak yang masih memaksakan diri untuk menggelar sholat Idul Fitri di tempat yang lapang ataupun di masjid. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi hal ini? Jawaban Prof. Komar tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama cendekiawan Muslim yang juga Rektor Universitas Islam Internasional, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, tadi ulama sudah menyerukan bagaimana pentingnya untuk sholat Idul Fitri di rumah ketika situasi pandemi seperti sekarang ini. Tapi kita lihat di daerah-daerah masih ada yang kemudian memaksakan diri untuk menggelar sholat Id di masjid ataupun di tempat lapang. Bagaimana Anda menyikapi ataupun memandang hal ini? Ya, yang pertama, siapapun yang mendengarkan seruan ini, baik lewat Metro TV atau TV yang lain, hendaknya ini terpanggil, ini bagian dari dakwah, untuk membina, membimbing, memperingatkan lingkungannya, agar masyarakat itu hati-hati sekali, tidak menularkan atau tertular. Sebab kalau semuanya itu dari pusat, kan tidak akan sampai. Disinilah sungguhnya peluang dakwah itu tidak semata dakwah ceramah, bahwa membantu mereka, menghindarkan mereka dari berbagai ancaman musibah juga dakwah yang mulia sekali. Yang kedua, ibadah itu ada kalanya justru kusuk ketika rame-rame, yaitu di rumah sendiri. Nabi sendiri kan sangat menganjurkan qiyamul lail, ibadah sholat sunat itu kan sendiri.
ketika Ramadan, Nabi juga banyak melaksanakan sendiri. Dalam kesendirian itu kadangkala justru kekhusyuan itu lebih didapat. Nah kali ini mari kita hayati lebih khusyuk lagi dengan keluarga terbatas di rumah. Dan lagi ini kan tidak selamanya, hanya baru kali ini kan. Saya seumur hidup baru kali ini. Masa kita kalah menghadapi ujian baru kali ini? Oleh karena itu salah satu ciri kemenangan dari puasa imsak itu mari kita menjaga diri. Memang ada daerah-daerah yang kalau meyakinkan itu darah hijau, darah kuning, darah merah, bisa saja mereka mengadakan tapi dengan tetap ikuti protokol. Tapi kan saya tidak tahu mana daerah yang yakin sekali itu hijau, kan tidak tahu. Paling tidak di keluarga sendiri itu kan daerah hijau. Nah mari di rumah kita adakan. Semoga lebih khusyuk, lebih hangat bersama keluarga. Ya, Prof, di tengah situasi seperti ini ada beberapa hal terkait ibadah dan juga Hari Raya Idul Fitri yang memang kemudian harus disesuaikan. Seperti ada tradisi dan budaya yang harus disesuaikan, tidak mudik, silaturahmi tidak bisa dilakukan tatap muka, lebih baik dilakukan secara online ataupun dari jarak jauh. Nah ini bagaimana menumbuhkan rasa qanaah dalam situasi seperti ini? Pulang kampung, Lebaran itu kan tradisi budaya, inovasi budaya. Nah kalau inovasi budaya itu kan tidak sakral, bisa diubah. Sekarang kita ciptakan aja inovasi baru, misalnya lewat virtual. Dan kedua, kalau di Timur Tengah yang ramai itu kan Idul Adha malah, bukan Idul Fitri. Semoga saja Idul Adha nanti sudah kendor, relaksasi, sudah bisa pulang. Nah, nanti kita undur, nanti kita puaskan kerinduan kita pada Idul Adha. Kalau tidak, pada acara lain. Orang Indonesia itu ya, umat Islam itu paling banyak mengadakan acara-acara festival keagamaan. Jadi tidak satu-satunya Idul Fitri itu. Mari kita kreatif. Kalau itu dulu ciptaan budaya, mari sekarang kita ciptakan yang baru lagi. Atau nanti kita tunda ketemu lagi, entah pada Idul Fitri atau acara yang lain. Ini kan bukan masalah yang sakral kalau pulang kampung mudik itu. Sholatnya iya kita lakukan dan bisa dilakukan di rumah. Sebagaimana ulama sudah sepakat itu bisa dilakukan di rumah. Jadi mari kita yang lebih lapang lah. Memang ada orang-orang yang sangat fanatik dengan tradisi, itu lain lagi persoalannya. Tapi kalau kita mau jernih berpikir dari aspek kesehatan, aspek keagamaan, aspek psikologis, apa sih susahnya kalau kita menunda untuk silaturahmi ramai-ramai pada kesempatan yang lain? Oke, artinya pasca hari kemenangan besok, sebetulnya Prof, bagaimana kita umat muslim ini harus bisa beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini? Menangnya itu dua, satu menang, kita insya Allah menang, puasa dengan baik, dan kemenangannya belum selesai. Buah dari puasa itu kan ditunjukkan pada setelah puasa, ibarat charging our handphone, itu kan 11 bulan ke depan. Nah itu begitu selesai puasa, sekarang ditantang. Betulkah kita ini berhasil imsak puasa? Sekarang kita lihat saja, bisa nggak kita menghindarkan diri, mengendalikan emosi kita untuk tidak mengambil risiko menyebarkan penyakit. Itu tantangan daripada buah kita berpuasa. Kalau tidak, saya khawatir jangan-jangan puasa kita itu ya tidak optimal hasilnya. Semoga kemenangan kita itu di situ, kemenangan kita mengendalikan diri, imsak itu kemenangannya. Baik, kita harapkan bisa seperti itu semua umat muslim yang merayakan hari kemenangan. Baik, terima kasih Profesor Komarudin Hidayat telah bergabung malam hari ini dalam Prime Time News.